Hai warga Jawa Timur, bertemu kembali dengan saya Sofia Aryani dalam program Info Jatim. Kita mulai dari kota Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan 7 prioritas pembangunan Jatim pada 2023 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur. Diharapkan semua prioritas itu bisa tercapai pada tahun mendatang. 7 prioritas tersebut menurut Khofifah sudah diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah nasional tahun 2022. Ketujuh prioritas pembangunan Jatim pada tahun 2023 adalah pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan, serta peningkatan layanan infrastruktur. Selain itu juga peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Seiring dengan melandainya kondisi pandemi COVID-19, perekonomian Jawa Timur mulai membaik dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,57% dan berhasil memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa. Kali ini adalah untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023. Jadi kita tahu bahwa pandemi COVID ini kita alhamdulillah sudah mulai membaik di Jawa Timur, sehingga fokus pembangunan kita adalah tetap kita pada pemulihan ekonomi, tapi yang kemudian di samping itu adalah kita untuk sebagaimana arahan Ibu Gubernur tadi adalah bagaimana kita terhadap percepatan penurunan kemiskinan, utamanya di pedesaan dan kemiskinan ekstrim sebagai amanat Pak Presiden bahwa kemiskinan ekstrim harus tuntas sampai 2024. Kemudian berikutnya adalah aksesibilitas, bagaimana kita mengurangi kesenjangan antara selatan dengan utara, dan tadi ada beberapa proyek strategis nasional dan itu sudah masuk di Perpres 80 dan Perpres 109. Dan itu nanti kita dengan teman-teman, dengan Bupati Wali Kota, Ibu Gubernur akan melakukan percepatan sehingga dari 218 proyek yang baru siap adalah 64. Sehingga sisanya ini nanti akan dilakukan percepatan, readiness kriterianya apa yang belum, dan itu akan dilakukan percepatan sehingga kalau bisa dari 64 itu bisa meningkat sehingga bisa mendapatkan support pembiayaan dari APBN. Saya kira itu ya, yang paling penting adalah ini adalah bagian dari penyelarasan usulan kabupaten dengan provinsi, nanti kita selaraskan dengan prioritas nasional dan kita akan lakukan DES selama 2 hari sampai dengan tanggal 21. Bagaimana usulan kabupaten itu kita lakukan diskusi mana yang paling prioritas dan mana yang memang menyambung antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten. Sejalan dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19, realisasi investasi Jawa Timur tahun 2021 juga terangkat, bahkan menjadi yang tertinggi selama 5 tahun terakhir. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa tahun ini Pemprov Jatim kembali menggelar program mudik bareng gratis. Program ini kembali dihadirkan seiring dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah memperbolehkan kegiatan mudik Lebaran. Program mudik gratis ini juga merupakan program dari Pemprov Jatim guna menyediakan fasilitas mudik bareng yang aman, nyaman, dan taat protokol kesehatan bagi warga, terutama masyarakat Jawa Timur. Program mudik bareng gratis tahun 2022 akan dilaksanakan tanggal 28 April tahun 2002 mendatang. Program ini akan memfasilitasi mudik ke 15 kabupaten kota tujuan se-Jawa Timur. Dan untuk seluruh rute keberangkatan akan dilakukan di depan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jatim. Sementara itu, bagi warga masyarakat yang ingin mengikuti program mudik bareng ini, tidak dipungut biaya atau gratis.
tapi dengan syarat utamanya adalah sudah disuntik vaksin booster. Proses pendaftaran program mudik barang gratis tahun ini akan dilakukan mulai tanggal 21 hingga 24 April 2022. Pendaftaran bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu online di alamat mudikgratis.dishub.jatimprov.go.id dan bisa mendaftar langsung melalui operator di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Jalan Ahmad Yani nomor 268 Surabaya. Dan sesaat lagi kita akan ikuti informasi tentang peresmian Bandar Udara Trunojoyo di Kabupaten Sumeneb oleh Presiden Jokowi. Tetap di Info Jatim. Penasaran kapan pandemi ini selesai? Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih. Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan, supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk. Apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti, itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati betul. Efek positifnya dari vaksinasi itu jauh lebih besar daripada potensi efek samping, karena efek samping selalu diamati di dalam uji klinis dan selalu diamankan dari uji tersebut. Sudah jelas kan kenapa kita tidak perlu takut vaksinasi? Sekarang kita tinggal berharap supaya seluruh tahapan uji coba selesai. Vaksin siap diproduksi dan kita semua bisa keluar dari pandemi ini. Aku bingung sendiri, yang mana? Aku petugas yang lagi bimbang hatinya. Di depanku ada cewek cantik yang menggoda. Dari jauh dia pun mulai bermain mata. Mas, panggil aku duluan dong, please. Di sana ada bos tajir yang dengan gagahnya datang memamerkan seluruh isi dompetnya, yang sepertinya minta duluan diterima. Bisa duluin saya, Mas?
Sementara ada ibu yang sedari tadi rempong mondar mandir tak sabar duduk berdiri, dengan mulutnya seakan siap untuk mencaci. Mas, aku ciwe suwe ngenteni. Tapi antriannya harusnya bapak yang ini. Lama menanti dengan sabar dan ikhlas hati. Haruskah beliau kan ku tinggal ku lewati? Aduh, aku harus bagaimana ini? Pegang nilai profesi, tidak diskriminasi, ku pilih sesuai nomor antri. Dulu, aku dan adikku selalu diantar ayah naik kendaraan umum ke sekolah. Kadang kami berdesakan di dalam bus atau kereta. Ayah bilang, setelah pandemi ini kita harus menjaga jarak dengan orang lain, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Kita harus selalu pakai alat pelindung diri, seperti masker dan bisa ditambahkan pelindung wajah. Juga gunakan hand sanitizer jika belum memungkinkan untuk cuci tangan. Sesekali ayah mengajak kami naik kereta. Aku ingat waktu adik pernah ketiduran di dalam kereta. Hihi. Naik kendaraan umum memang menyenangkan, tapi jangan lupa mentaati protokol kesehatan yang berlaku sekarang. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi. Ingatlah hari ini. Etika batuk bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Presiden Joko Widodo meresmikan Bandar Udara Trunojoyo di Kabupaten Sumeneb. Diharapkan dengan adanya bandar ini dapat menghubungkan Pulau Madura dan sekitarnya dengan pulau-pulau lainnya. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa bandara ini akan sangat penting untuk meningkatkan konektivitas, memudahkan keterhubungan dengan pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Madura, serta juga membuka isolasi pulau-pulau terpencil di sekitar Pulau Madura. Bahkan menurut Presiden, kehadiran Bandara Trunojoyo ini juga akan memangkas waktu tempuh dari pulau-pulau di sekitar Pulau Madura yang jika menggunakan kapal memerlukan waktu berhari-hari, maka dengan menggunakan pesawat hanya akan membutuhkan waktu 1 jam saja. Hal ini membuat Presiden meyakini bahwa konektivitas yang makin baik tersebut akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah, Bandar Udara Trunojoyo di Kabupaten Sumeneb, Madura telah selesai dibangun dan siap untuk dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di Pulau Madura dan pulau-pulau lainnya di sekitar Madura. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, bahwa bandara ini akan sangat penting untuk
meningkatkan konektivitas, memudahkan keterhubungan dengan pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Madura dan membuka isolasi pulau-pulau terpencil di sekitar Pulau Madura. Bandara ini juga akan memangkas waktu tempuh dari pulau-pulau di sekitar Pulau Madura yang jika menggunakan kapal memerlukan waktu berhari-hari dan sekarang dengan menggunakan pesawat hanya perlu 1 jam saja. Hadirin yang saya hormati, saya yakin dengan konektivitas yang semakin baik, mobilitas masyarakat akan semakin mudah dan semakin lancar, dan titik-titik perekonomian baru akan tumbuh. Usaha baru juga akan, insya Allah akan bermunculan dan kesempatan kerja baru juga akan bertambah. Di samping itu, usaha-usaha yang sekarang sudah ada juga akan semakin berkembang dan akan semakin maju. Saya minta, ini karena sudah hampir ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, saya minta Pak Menteri Perhubungan agar diusahakan ada penerbangan yang dari Surabaya ke Sumeneb maupun dari Jakarta ke Sumeneb. Untuk kita coba apakah penuh atau tidak penuh penumpangnya. Menurut saya penuh. Insya Allah penuh. Dan saya minta agar bandara ini dimanfaatkan dan dijaga sebaik-baiknya, dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing daerah, menggerakkan perekonomian masyarakat agar membuat masyarakat lebih sejahtera. Lebih lanjut, Kepala Negara secara khusus meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengusahakan adanya penerbangan dari Surabaya atau Jakarta ke Sumeneb menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Presiden meyakini penerbangan tersebut akan diminati oleh banyak penumpang, sehingga jika banyak peminat akan dapat menggerakkan ekonomi saat ini. Dan beralih ke informasi yang lain, dengan diresmikannya Bandar Udara Trunojoyo oleh Presiden Joko Widodo, diharapkan bahwa bandara ini ke depan bisa menjadi penopang utama transportasi udara yang menghubungi Madura dengan wilayah atau kepulauan yang lain, serta juga sebagai sumber penggerak ekonomi daerah, terutama ekonomi di Pulau Madura. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa saat ini Bandara Trunojoyo melayani penerbangan perintis dari Sumeneb Bawean PP dan Sumeneb Pagarungan PP. Kemudian juga melayani penerbangan komersial rute Sumeneb Surabaya PP dan Sumeneb Banyuwangi PP. Bahkan ke depannya, bandara tersebut diproyeksikan akan membuka rute dari dan ke Banjarmasin, Denpasar, Jakarta, Pulau Kangean, Pulau Masalembu, dan Jember. Dan dengan diresmikannya bandara tersebut, Gubernur Khofifah optimis akan mengangkat pertumbuhan ekonomi wilayah Madura dan kepulauannya. Saat ini bandara ini memiliki runway sepanjang 1.600 meter x 30 meter yang mampu didarati pesawat jenis ATR-72. Bandara ini juga telah memiliki gedung terminal baru seluas 3.600 meter persegi dengan kapasitas 129.000 penumpang per tahunnya. Bandara Trunojoyo juga dilengkapi standar keselamatan yang mumpuni, serta digunakan oleh beberapa sekolah penerbangan seperti Merpati Pilot School, BP3 Banyuwangi Kemenhub, Nusa Flying International. Diharapkan bandara ini akan menjadi daya tarik masuknya investasi di Madura. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Info Jatim saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv/live. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube channel kami. Saya Sofia Aryani, terima kasih dan sampai jumpa.